Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Kaleb, Kak Elis, dan Kak Ope di Galeri Bible Kids. Yeay! Nah adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kakak mengajak kita untuk berdoa. Kak Elis akan memimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik yang di rumah, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat hebat dan Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Semuanya bangkit berdiri, ayo semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia apa? Dia paling aku cinta. Nah adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Nah jika kita ada dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita, maka kita adalah anak-anak yang dimenangkan. Dimenangkan dari apa? Dimenangkan dari dosa, bahkan dimenangkan dari iblis. Untuk itu kita angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan
Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik di rumah, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak ajak semua untuk siapkan hati, semuanya duduk yang tenang, duduk yang manis, jangan ganggu kiri dan kanan. Kita angkat satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Adik-adik tahu nggak siapa aku ini? Ya, aku adalah Serif. Aku yang menjaga kota ini. Kota ini aman karena aku. Tidak ada penjahat yang berani melawan aku. Tidak ada seorang pun yang berani melawan aku. Aku yang paling kuat di kota ini. Siapa yang berani lawan aku? Sini, ke depanku sekarang juga. Kenapa di sini jadi dingin sekali? Badanku rasa, aduh, sepertinya aku meriang. Aduh, kenapa aku melemah seperti ini? Sepertinya aku harus pulang. Kenapa badanku menjadi sakit semua? Kenapa aku bisa meriang? Oh Tuhan. Oh iya, aku ingat sekarang. Dulu ketika aku sekolah minggu, guru sekolah mingguku pernah menceritakan
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat. Aku tidak ada bandingannya. Dulu aku menyombongkan diri, serasa aku yang paling kuat. Tapi aku baru sadar bahwa Tuhan Yesus itu lebih kuat. Nah adik-adik di rumah jangan seperti kakak ya. Jangan menyombongkan diri, jangan meninggikan diri. Tapi adik-adik harus selalu merendahkan hati. Merendahkan hati, merendahkan diri, selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Kak Iren mau berdoa untuk adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau berikan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti. Dan terlebih Tuhan Yesus juga kiranya memampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Iren harap kabarnya baik-baik selalu ya. Adik-adik, di sore hari ini Kak Iren mau bercerita dengan judul Yesus Kekuatanku. Nah adik-adik, kalau adik-adik sering nonton Galeri Bible Kids atau sering atau rajin ikut sekolah minggu, pasti adik-adik pernah mendengar tentang seorang yang bernama Paulus. Siapa? Paulus. Benar banget ya. Jadi Paulus ini dia rajin sekali memberitakan Injil. Dia menceritakan tentang Alkitab dimanapun dia berada. Kemanapun dia, dimanapun dia, kepada semua orang. Orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang kaya, orang yang miskin. Pokoknya semua orang dia ceritakan tentang firman Tuhan, ceritakan tentang Injil. Tapi adik-adik, banyak loh juga orang yang gak seneng sama Paulus kalau dia memberitakan Injil. Mereka berpikir, gimana ya caranya supaya Paulus ini berhenti dia memberitakan Injil. Gak seneng. Jadi mereka itu cari-cari kesalahannya Paulus. Mereka bikin-bikin tuduhan palsu supaya Paulus ini tidak lagi memberitakan Injil. Waktu Paulus mendengar itu, Paulus berpikir, aku harus menghadap Kaisar Roma. Zaman dulu adik-adik belum ada presiden ya, dulu disebutnya kaisar. Kaisar itu letaknya di Roma, jauh. Jadi Paulus mau menghadap Kaisar Roma nih. Akhirnya Paulus dan juga beberapa orang lainnya mereka memutuskan untuk pergi berlayar ke Roma, ke Italia. Yang memimpin rombongan ini adalah seorang perwira yang bernama Perwira Julius. Nah adik-adik bisa lihat tuh gambarnya. Ya itu perwira Julius yang akan memimpin rombongan ini berangkat ke Italia. Mereka sudah berjalan, akhirnya kapal itu berlayar, berangkat menuju ke Italia, ke Roma untuk menghadap Kaisar. Dalam perjalanan adik-adik, karena ada sebuah angin, karena ada angin yang disebut juga angin sakal, angin ini tuh membuat kapal tuh kayak maju tidak kayak gitu adik-adik. Jadi susah payah mereka mau berlayar. Karena Paulus melihat hal itu, Paulus berpikir dan juga memperingatkan orang-orang di situ. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-27 ya. Adik-adik bisa buka Alkitabnya, bisa buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kita bisa baca di ayat yang ke-10. Kak Iren akan bacakan buat adik-adik. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi Paulus memperingatkan mereka bahwa gak usah, jangan lagi kita lanjut perjalanan. Kalau kita lanjut ini pasti berbahaya. Tapi perwira siapa tadi? Masih ingat gak? Perwira Julius, dia tidak mempercayai Paulus. Dia memutuskan, enggak. Kita harus tetap lanjut perjalanan. Akhirnya Paulus ya udahlah, akhirnya ikut aja. Tapi adik-adik tahu tidak berapa lama kemudian ada sebuah angin badai yang begitu dahsyat yang melanda kapal itu. Tuh adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Kapal ini dilanda oleh angin badai yang begitu dahsyat. Akhirnya mereka tuh sampai mereka bingung. Akhirnya mereka hanya bisa terombang-ambing di lautan.
Dan keesokan harinya mereka juga harus mengeluarkan muatan-muatan yang ada di dalam kapal supaya kapal itu tidak tenggelam adik-adik. Bahkan mereka itu saking angin badai ini begitu dahsyat, mereka itu sampai nggak tahu ini siang atau malam. Karena mereka tidak bisa melihat matahari, mereka tidak bisa, kalau malam mereka tidak bisa melihat bulan dan bintang. Karena angin badai ini begitu dahsyat. Dan orang-orang yang ada di dalam kapal mereka juga, ya udahlah akhirnya mereka pasrah, mereka putus asa, mereka nggak punya harapan, mereka takut karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka adik-adik. Ya sudahlah kalau tenggelam ya tenggelamlah kapal ini. Mereka putus asa. Tapi adik-adik, Paulus kemudian berdiri di tengah-tengah mereka. Paulus berkata, kita buka lagi ya di dalam Alkitab kita di Kisah Para Rasul yang ke-27. Kita baca di ayat yang ke-21. Kairan bacakan ya buat adik-adik. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Orang-orang yang ada di kapal mereka, Paulus ini loh, kan kamu juga ada di dalam kapal, kamu tuh harusnya takut loh. Harusnya kamu tuh juga putus asa kayak kita, tapi kok malah Paulus ini memberi semangat kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Kenapa Paulus bisa begitu yakin adik-adik? Tahu nggak apa rahasianya? Nah, rahasianya di ayat yang selanjutnya. Kak Iren baca ya di ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Adik-adik, Paulus ini nggak lagi bercanda adik-adik ya. Paulus ini juga nggak lagi, oh iya mau sosok kuat gitu ya. Karena tenang aja, tenang. Enggak. Paulus itu sebenarnya takut juga adik-adik. Tapi dia percaya bahwa dia punya Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Yang lebih dahsyat dari angin badai manapun. Dari kesulitan manapun. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus, selama dia percaya sama Tuhan Yesus pasti ada harapan. Pasti Tuhan Yesus akan menolong mereka. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan mereka. Nah adik-adik, bahkan setelah Paulus berkata begitu, orang-orang yang di kapal yang tadinya takut, yang tadinya putus asa, hilang harapan, udah deh aku mati aja ya di dalam kapal itu. Bahkan Paulus menguatkan mereka dan bahkan Paulus mengajak mereka makan bersama. Karena mereka tuh sudah terombang-ambing di lautan selama 14 hari mereka nggak makan karena begitu besar angin dahsyat, angin badai itu ya adik-adik. Tapi mereka akhirnya bisa makan, mereka bisa bersuka cita lagi karena percaya bahwa Tuhan Yesus kekuatan mereka dan percaya bahwa pasti Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka. Nah adik-adik, itu kan ceritanya Paulus. Ada juga nih adik-adik di zaman dulu di tahun 1912. Adik-adik udah lahir belum? Kak Iren juga belum lahir ya. Ada sebuah kapal yang dibuat namanya kapal Titanic. Adik-adik. Nah itu adik-adik bisa lihat gambarnya ini ya. Ini kapal Titanic. Kapal itu aslinya adik-adik kalau adik-adik ada di sebelahnya itu kayak kecil kayak semut gitu ya. Karena kapal itu begitu besar, begitu kuat, begitu dahsyat ya adik-adik. Kapal ini harus melakukan pelayaran pertamanya dari Inggris ke Amerika ya. Dan untuk pelayaran ini mereka harus melintasi Samudra Atlantik. Nah tapi karena kapal ini begitu besar, begitu kuat, sampai pembuatnya ini, Bapak Thomas ini, Bapak Thomas yang itu tuh, yang ada di samping. Bapak Thomas ini begitu, dia sombong adik-adik. Karena dia habis bikin kapal yang besar, yang dahsyat, dia sombong, dia bilang gini. Tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dia sombong adik-adik, wah dia nggak tahu. Waktu kapal ini sedang dalam perjalanan di tengah-tengah Samudra Atlantik, kapal ini menabrak sebuah gunung es. Menabrak sebuah gunung es. Adik-adik, gunung esnya ini dibanding dengan kapal yang besar kayak gini, gunung esnya itu hanya kecil aja. Dan tabrakannya itu hanya kira-kira 6 inci adik-adik. 6 inci itu sedikit kecil sekali.
Tapi adik-adik tahu karena tabrakan itu kapal ini akhirnya terbelah menjadi dua dan akhirnya kapal ini tenggelam di dasar Samudra Atlantik. Nah adik-adik, Bapak Thomas ini sombong kan? Dia bilang, oh iya kapal ini gak ada yang bisa tenggelamkan, gak ada yang bisa, bahkan Tuhan pun gak bisa. Bapak Thomas ini sombong. Akhirnya Tuhan tenggelamkan kapal ini di dasar Samudra Atlantik. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Kita tuh kadang berpikir ya, oh aku punya uang, orang tua aku kaya, aku sehat, aku pintar. Akhirnya berpikir bahwa kita bisa tanpa Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh ya, adik-adik kita tidak boleh sombong. Kita itu manusia tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan adik-adik ya. Kalau baca peristiwa yang Paulus tadi alami bersama dengan orang-orang menghadapi angin badai. Mereka berharap dari kapal yang begitu besar itu kah? Tapi kalau udah di tengah lautan nyawa mereka sudah terancam, mereka mau mengandalkan siapa? Tapi adik-adik seperti Paulus, karena dia percaya dia punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatannya, sumber harapannya, dia percaya dan akhirnya Tuhan menyelamatkan dia. Nah adik-adik, kita dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita mengalami kesusahan, kesulitan, terus berpikir, Kak Iren aku tuh loh sakit Kak, tapi aku tuh udah ke dokter, udah minum obat segala macam, tapi aku gak sembuh-sembuh Kak Iren gimana? Adik-adik harus tetap percaya, harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber harapan kita. Dan pasti Tuhan Yesus akan menolong adik-adik semua. Nah adik-adik, jadi kalau misalnya sekarang adik-adik, Kak Iren aku tuh udah belajar terus tapi aku kok gak bisa-bisa. Adik-adik harus tetap percaya, harus tetap berdoa juga sambil belajar. Juga sambil berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong adik-adik. Dan pasti Kak Iren terlalu percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik. Asal tadi tidak sombong, asal betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatannya adik-adik. Nah adik-adik Kak Iren sudah selesai cerita, Kak Iren berharap semoga adik-adik bisa mengerti dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik semua ya. Oke deh Kak Iren mau berdoa mengakhiri cerita Kak Iren. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita Alkitab, cerita firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan orang tua kami atau uang kami atau kepintaran kami. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kami, sebagai sumber harapan kami. Dan kami juga mau percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, pada sore hari ini Kak Fida mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kembali menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Nah sudah ada di layar yang ada di belakang Kak Fida. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan adik-adik, kita telah menyanyikan pujian kepada Tuhan, bahkan kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita. Kakak akan memimpinnya di dalam doa. Mari adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah cerita firman-Mu ini boleh dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh disampaikan, yang kami boleh dengarkan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab Engkau adalah kekuatan kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah bangsa dan negara kami ini terus senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati pendidikan kami, bahkan keluarga kami, dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik di rumah, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang sangat luar biasa jika kita selalu mengandalkan dan berharap kepadanya. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, Yesus hebat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yesusku hebat. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Sekali lagi. Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Silahkan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita telah menyanyi bersama, kita telah berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita telah menaikkan pokok-pokok doa kita. Kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kakak Lep akan memimpinnya dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama telah menyertai kami dari awal ibadah hingga berakhir. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Nah adik-adik, jangan lupa saksikan Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.